Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya kepada kita semua. Saya Alif Palipur Setiawidodo sebagai moderator pada pemaparan materi mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran bab 4 tentang pemanfaatan perangkat digital. Program PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 Universitas 11 Maret. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Sri Marmuah, SPD MPD. Sebelum pemaparan kami sampaikan, perkenankan saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Alif Palipur Setiawidodo sebagai moderator. Yang kedua, ada Saudara Arghya Dwi Maharani. Selamat malam, Saudara Arghya Dwi Maharani. Selamat malam. Yang ketiga, ada Saudara Dwi Ermawati. Selamat malam, Saudara Dwi Ermawati. Selamat malam. Yang keempat, ada Saudara Dwi Yuniarni. Selamat malam, Saudara Dwi Yuniarni. Ya, selamat malam. Yang kelima, ada Saudara Eva Octavia. Selamat malam, Saudara Eva. Selamat malam. Yang keenam, ada Saudara Feni Megawati. Selamat malam, Saudara Feni. Selamat semuanya. Yang ketujuh, ada Saudara Linda Cahyaningtyas. Selamat malam, Saudara Linda. Ya, selamat malam semua. Yang terakhir, ada Saudara Nala Khairul Muna. Selamat malam, Saudara Nala. Selamat malam. Baik, untuk pemaparan materi bab 4, subbab 1 tentang strategi penggunaan perangkat digital di kelas akan disampaikan oleh Saudara Feni Megawati. Kepada Saudara Feni Megawati dipersilakan. Baik. Strategi penggunaan perangkat digital di kelas. Yang pertama, desktop ke seluler. Pergeseran desktop ke seluler karena perubahan ukuran, kapasitas, dan kecepatan akses teknologi. Lebih efisien tentunya, peserta didik belajar perangkat sesuai dengan pengalaman belajarnya. Guru memutuskan perangkat yang paling efektif dan berkualitas untuk peserta didik. Ya, perlu kita ketahui dan kita sadari bahwa perkembangan teknologi saat ini tentunya berdampak pada strategi kita dalam penggunaan perangkat digital di kelas. Dari yang sebelumnya komputer, tabung besar beserta kabel-kabelnya, kita beralih ke nirkabel yang mana kita lebih efisien dalam mengakses informasi di internet begitu. Strategi dan pendekatan. Guru harus pandai memilih perangkat yang tepat untuk peserta didik karena saat ini sudah tersedia banyak sekali perangkat dan kita harus sesuaikan dengan mata pelajaran yang akan kita ampu. Peserta didik berinteraksi langsung dengan teknologi. Peserta didik dapat memanfaatkan e-portfolio. Perangkat digital dapat mengatur dan menyimpan dengan mudah dapat diambil. Oke, maksudnya adalah ketika kita akses informasi di internet, maka dengan mudah download saja sudah otomatis tersimpan dalam perangkat kita. Lanjut ke hak cipta. Terdapat beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan sebagai bentuk menghargai karya orang lain, seperti membuat salinan, menjual, dan atau menyewakan program orang lain, menduplikasi, dan lain-lainnya. Di sini tugas guru utama adalah mengedukasi peserta didik, beserta memberikan contoh kepada peserta didik bahwa ketika kita menyalin informasi dari sumber, maka kita wajib mencantumkan sumber tersebut. Baik, untuk selanjutnya, subbab 2, yaitu jenis sumber belajar digital, akan dijelaskan oleh Saudara Dwi Yuniarni. Pada Saudara Dwi Yuniarni dipersilakan. Ya. Baik, selanjutnya ada jenis sumber belajar digital. Peran teknologi dalam pengajaran adalah sebagai sumber untuk pengalaman belajar, memberikan peserta didik kekuatan untuk mempengaruhi ke dalam dan arah pembelajaran mereka. Teknologi memungkinkan untuk mengontrol dan mengintegrasikan berbagai media seperti gambar diam dan bergerak, grafik, dan juga suara, serta informasi berbasis teks. Saat peserta didik mulai bekerja dengan teknologi informasi, mereka menemukan sumber belajar digital yang tersedia untuk membantu membuat proses lebih mudah dan menyenangkan.
Perangkat digital juga menjadi sarana kreativitas dan komunikasi. Yang pertama yaitu sebagai pengolah kata dan publikasi karya. Pengolah kata memungkinkan peserta didik untuk bekerja dengan ide-ide dan dengan cepat membuat perubahan saat mengeksplorasi berbagai cara untuk mempresentasikannya. Pengecekan ejaan dan tata bahasa tersedia untuk membantu peserta didik dalam mengidentifikasikan dan mengkoreksi kesalahan draft makalah yang disusun. Mereka sangat senang apabila karya mereka dalam bentuk salinan yang sudah jadi dipublikasikan. Dan karya ini bisa menjadi sumber belajar digital. Selanjutnya ada kalkulator dan spreadsheet. Kalkulator dan spreadsheet dimanfaatkan peserta didik untuk memecahkan masalah matematika yang kompleks. Peserta didik juga dapat belajar menggunakan program ini untuk menyiapkan kumpulan data yang dikumpulkan sebagai bagian dari proyek. Selanjutnya ada komunikasi berbasis teks. Karena komunikasi melalui teknologi ini terus meningkat, memungkinkan pengajar ingin meluangkan waktu untuk mengajar peserta didik sehingga bisa menjadi sumber belajar digital. Kemudian ada komunikasi berbasis audio dan video. Komunikasi di kelas tidak terbatas pada komunikasi berbasis teks saja, tapi banyak jenis sumber audio yang tersedia bagi peserta didik untuk membuat presentasi yang menarik dari pembelajaran mereka. Terus ada grafis. Menggambar dan membuat grafik merupakan sumber belajar digital yang menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya ada presentasi. Presentasi telah menjadi format yang populer bagi guru dan peserta didik. Dengan komputer yang terhubung ke proyektor, dimungkinkan untuk berbagi informasi dan ide menggunakan slide dan animasi warna-warni. Ada juga game dan simulasi. Permainan dan simulasi memberikan peserta didik banyak kesempatan untuk berlatih memecahkan masalah terstruktur atau tidak struktur, melibatkan peserta didik dalam pemikiran tingkat tinggi yang kompleks. Peserta didik diminta untuk menganalisis tugas, menentukan kondisi yang diperlukan untuk menangani tugas itu, identifikasi isyarat, dan terlibat dalam pemantauan dan evaluasi diri. Selanjutnya ada pembelajaran berbantuan komputer. Peserta didik dapat manfaat dari latihan keterampilan atau pengetahuan dasar. Pembelajar berbantuan komputer membantu peserta didik belajar pengetahuan dan kemampuan spesifik. Teknologi dapat digunakan untuk memperkuat pengajaran di kelas. Dan yang terakhir ada pembelajaran yang dikelola komputer. Pembelajaran yang dikelola komputer adalah label untuk kategori aplikasi yang luas yang dirancang untuk membantu dalam pengelolaan proses pembelajaran. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Untuk subbab selanjutnya, yaitu tentang keuntungan menggunakan perangkat digital, akan disampaikan oleh Saudara Linda Cahyaningtyas. Kepada Saudara Linda Cahyaningtyas, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk keuntungan menggunakan perangkat digital itu ada 6. Yang pertama partisipasi, individual, peserta didik berkebutuhan khusus, monitoring, manajemen informasi, dan pengalaman multisensor. Yang pertama yaitu mengenai partisipasi. Dengan menggunakan perangkat digital, peserta didik terlibat aktif dan mempertahankan perhatian dalam kegiatan belajar saat menggunakan materi digital. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu individual. Dengan perangkat digital memungkinkan peserta didik mengontrol kecepatan dan urutan pembelajaran mereka. Kecepatan respon terhadap tindakan peserta didik menghasilkan umpan balik dan penguatan. Keuntungan yang ketiga yaitu peserta didik berkebutuhan khusus. Teknologi digital efektif dengan peserta didik berkebutuhan khusus, peserta didik berbakat dan beresiko, serta peserta didik dengan latar belakang fisik atau demografis yang beragam. Siswa berkebutuhan khusus dapat diakomodasi untuk memastikan bahwa pembelajaran dapat berlangsung dengan kecepatan yang sesuai. Selanjutnya yaitu keuntungan yang keempat, yaitu monitoring, berarti dengan menggunakan perangkat digital dapat sebagai pencatat karakter maupun hasil belajar atau capaian peserta didik, baik melalui perangkat lunak, aplikasi seluler, dan layanan online
serta membuat pembelajaran lebih individual, sehingga guru dapat memantau kemajuan belajar peserta didik. Dan keuntungan yang kelima yaitu manajemen informasi. Dengan menggunakan perangkat digital, sumber belajar elektronik dapat mencakup berbagai basis pengetahuan yang berkembang terkait dengan ledakan informasi saat ini. Mereka dapat mengelola semua jenis informasi, baik teks, grafik, audio, dan video. Lebih banyak informasi yang mudah diakses oleh guru dan peserta didik sehingga dapat memantau kemajuan belajar mereka sendiri. Sehingga pembelajaran pun dapat mengikuti perkembangan informasi yang ada. Dan yang terakhir yaitu mengenai pengalaman multisensor. Melalui perangkat digital dapat memberikan pengalaman belajar yang beragam, tidak terfokus hanya dengan satu jenis sensor. Hal ini dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran, seperti menggunakan pendekatan audio, visual, dan gerakan secara bersama. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya yaitu subbab keempat tentang batasan menggunakan perangkat digital akan disampaikan oleh Saudara Eva. Kepada Saudara Eva dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batasan menggunakan perangkat digital. Ada beberapa masalah yang terkait dengan penggunaan perangkat digital yang perlu dipertimbangkan. Ada 4, yaitu yang pertama hak cipta, yang kedua harapan tinggi, yang ketiga kompleks, dan yang keempat kurang terstruktur. Yang pertama hak cipta. Kemudahan di mana perangkat lunak dan informasi digital lainnya dapat dikopi tanpa izin telah menghambat beberapa penerbit komersial dan pengusaha swasta untuk memproduksi dan memasarkan perangkat lunak berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua ada harapan tinggi. Guru dan peserta didik mungkin memiliki harapan yang tidak realistis terhadap teknologi. Banyak yang memandang komputer dan perangkat seluler sebagai hal yang ajaib dan mengharapkan pembelajaran terjadi dengan sedikit atau tanpa usaha. Tetapi pada kenyataannya, pengguna memperoleh manfaat yang sebanding dengan investasi yang mereka berikan. Kemudian yang ketiga, kompleks. Program yang lebih maju mungkin sulit digunakan terutama untuk peserta didik membuat atau memproduksi karya, karena memerlukan kemampuan untuk menggunakan keterampilan yang kompleks. Kemudian yang terakhir ada kurang terstruktur. Peserta didik yang preferensi belajarnya membutuhkan bimbingan yang lebih terstruktur dapat menjadi frustasi. Peserta didik juga dapat membuat keputusan yang buruk tentang seberapa banyak informasi yang harus dijelajah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudara Eva atas pemaparannya. Untuk materi subbab kelima tentang integrasi teknologi untuk pembelajaran akan disampaikan oleh Saudara Nala. Kepada Saudara Nala dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai apa itu integrasi teknologi untuk pembelajaran. Jadi di layar bisa dibaca bahwa mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan itu merupakan upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang atau dalam kata lain, integrasi teknologi ini adalah guru itu memberikan ruang bagi teknologi dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik itu menggunakan atau memanfaatkan ataupun menciptakan teknologi itu sendiri. Misalnya yaitu seperti pemanfaatan LCD atau proyektor atau speaker, mikrofon dan sebagainya ke dalam proses pembelajaran itu merupakan sebagai salah satu bentuk integrasi teknologi dalam pembelajaran. Nah, integrasi teknologi itu sendiri merupakan PR besar bagi seorang guru, terutama di abad ke-21 ini. Kenapa? Karena semakin cepatnya perkembangan teknologi di abad 21 ini, guru juga harus lebih cermat dan juga lebih kreatif dan juga harus lebih terampil dalam mengintegrasikan teknologi itu sendiri ke dalam pembelajaran. Nah, fase-fase dari integrasi teknologi itu ada 4. Yang pertama, directed. Nah, directed ini yaitu peserta didik itu masih didireksi atau diarahkan. Artinya, peserta didik itu berjalan karena ada arahan dari
guru yang sedang mengajar. Di sini peserta didik juga masih pasif. Dia belajar sesuai dengan yang diinstruksikan oleh guru saja. Kemudian yang kedua adalah akses. Akses di sini yaitu peserta didik itu bebas menjelajah informasi atau mengakses informasi, tetapi akses informasi itu masih terbatas sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian ada mobile atau dalam kata lain yaitu seluler. Di sini peserta didik sudah mulai bebas. Mereka bebas mengakses atau melakukan pembelajaran itu dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir yaitu ada self-directed. Di sini peserta didik itu mengarahkan dirinya sendiri, yaitu peserta didik itu secara leluasa bisa mengakses dan juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Seperti itu mengenai integrasi teknologi. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Saudara Nala atas pemaparan materi yang kelima. Untuk materi yang keenam tentang jenis aplikasi untuk digunakan di dalam kelas akan disampaikan oleh Saudara Erma. Kepada Saudara Erma dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah jenis aplikasi yang digunakan di dalam kelas. Dibagi menjadi dua, yaitu software dan hardware. Yang pertama adalah software. Dalam penggunaan jenis aplikasi pembelajaran, ada hal yang penting yang harus diperhatikan oleh guru untuk memeriksa perangkat lunak atau software dalam konteks hasil pembelajaran. Guru harus mempertimbangkan sistem operasi yang merupakan perangkat lunak sistem yang mendasari komputer. Sistem operasi contohnya seperti Mac OS, Windows, atau Linux. Contoh aplikasi adalah PowerPoint, Zoom, Google, YouTube, Quizzes, Canva, dan lain-lain. Yang kedua adalah hardware. Peralatan fisik yang membentuk komputer disebut sebagai hardware. Hardware dikategorikan menjadi 4, yaitu perangkat input, unit pemrosesan, perangkat output, dan unit penyimpanan. Perangkat input adalah untuk mengirimkan informasi ke komputer, contohnya keyboard, mouse, mikrofon, dan kamera. Yang kedua adalah unit pemrosesan, adalah untuk perhitungan dan mengendalikan sistem total pada komputer, contohnya adalah CPU. Yang ketiga adalah perangkat output, untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Contohnya adalah monitor, proyektor, speaker, dan printer. Dan yang terakhir adalah unit penyimpanan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Contohnya adalah hard drive dan flash drive. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Dwi Ermawati atas pemaparannya. Kemudian materi yang terakhir yaitu subbab ke-7 tentang mengkonfigurasi ruang kelas digital akan disampaikan oleh Saudara Argea. Kepada Saudara Argea dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan tentang mengkonfigurasi ruang kelas digital. Konfigurasi kelas digital ini terbagi menjadi dua, yaitu ruang kelas perangkat tunggal dan ruang kelas multi perangkat. Ruang kelas perangkat tunggal ini yaitu hanya ada terdapat satu perangkat komputer saja. Dan ruang kelas perangkat tunggal ini bisa dilaksanakan melalui bisa dengan kelompok besar, kelompok kecil, dan bisa dijadikan pusat pembelajaran. Untuk kelompok besar kita bisa memanfaatkan proyektor. Untuk kelompok kecil, jadi nanti setiap kelompok itu bergantian. Misalnya ada 2 orang atau 3 orang, nanti kita bergantian untuk menggunakan komputer tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai pusat pembelajaran. Hal ini bisa digunakan menggunakan komputer. Kemudian ada ruang kelas multiperangkat. Ruang kelas multiperangkat di sini yaitu terdapat beberapa komputer. Nah, contohnya yaitu dengan memanfaatkan lab komputer, di mana setiap peserta didik itu dapat menggunakan komputer dan guru mempermudah untuk memantaunya. Kemudian saat ini juga sudah ada teknologi nirkabel yang bisa diakses melalui internet. Hal ini bisa dilaksanakan di setiap kelas masing-masing. Seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Argea atas pemaparan materi yang terakhir. Terima kasih. Sekian untuk pemaparan materi bab 4
Baik buruknya teknologi itu sendiri bergantung kepada orang yang memanfaatkannya. Saya berharap kita dapat memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan manfaat dan tujuan teknologi itu sendiri dibuat, supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Semoga apa yang telah tersampaikan dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya pribadi dan mewakili rekan-rekan mohon maaf bila ada salah kata. Adapun hal-hal yang baik tak lain datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.